Pesawat Boeing 737 MAX kembali beroperasi setelah 2 tahun mengalami pelarangan terbang di seluruh dunia. Dan setelah dibuatnya perubahan, kalian bandingkan apakah pesawat ini semakin aman atau tidak. Pertumbuhan penumpang dari tahun ke tahun selalu meningkat. Otomatis bagaimana perusahaan berkompetisi? Selengkapnya ada di dalam video ini. Ayo guys, sekarang jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Jangan lupa di-share ya. Halo guys, salam rotate kembali dengan Kapten Vincent Aditya. Ya, kali ini saya akan membahas mengenai pesawat Boeing 737 MAX guys. Setelah 2 tahun tidak beroperasi guys. Kira-kira bagaimana menurut kalian? Apakah pesawat ini semakin aman ataupun semakin tidak? Sebelumnya saya mau minum terlebih dahulu guys. Ini kalau kalian bisa lihat, ini botol yang saya bawa. Ini esnya dari kemarin guys. Kalian lihat ya, esnya masih bertahan. Ini tuh saya acungkan jempol guys, karena dinginnya bisa bertahan beberapa hari. Begitu juga panas guys. Jadi saya beli ini karena lagi viral di Amerika guys. Itu pun belinya saya harus import. Tapi setelah saya cek, ternyata sudah ada di Tokopedia guys. Kalau kalian mau beli, langsung kunjungi, cari aja the coldest water. Segar. Oke guys, Boeing 737 MAX. Kita bicara sedikit mengenai pesawat Boeing 737 ini merupakan pesawat yang most built. Pesawat jenis ini dinobatkan sebagai pesawat yang diproduksi terbanyak dan mendapatkan penobatan itu pada tahun 2018 guys. Dimana apabila kita bahas terbang, salah satu dari kita ketika kita bicara terbang pasti pernah menaiki salah satu dari jenis pesawat Boeing 737 tersebut. Jadi penerbangan perdananya adalah dengan pesawat Boeing 737 seri 100 yang dilakukan pada tahun 1967. Dan dilanjutkan pada tahun berikutnya, diluncurkanlah sebuah produk Boeing 737-200 yang dibilang dengan Boeing 737 Jurassic sekarang banyak dikatakan. Jadi kalau kita bicara umurnya, ini merupakan airframe dari tahun 1967. Perlu saya berikan informasi sedikit adalah bagaimana ketika seseorang membuat satu jenis pesawat, ketika mereka membuat desain pesawat itu diperlukan biaya yang tidak sedikit. More or less kurang lebih $15 billion. Jadi kalian bisa melihat bagaimana ketika manufaktur mendesain pesawat, mereka harus mengeluarkan biaya yang sangat luar biasa besar. Jadi ketika sebuah pesawat itu sudah diproduksi, bagaimana kita bisa memproduksi keuntungan agar bisa menutup semua operating cost kita daripada modal operasi itu, supaya bisa menutupi modal awal $15 billion, lalu bisa mendapatkan revenue yang cukup. Nah, itulah kenapa ketika kita bicara satu jenis pesawat, mereka berusaha terus memberikan varian baru instead of membuat desain pesawat baru. Intinya itu lebih baik mempertahankan desain awal, kita buat perubahannya sedikit. Jadi setiap kali perubahan itu tidak begitu signifikan, bisa saja $15 juta ataupun $30 juta untuk membuat upgrade perubahan dari pesawat Boeing sebelumnya yang seri 200 ke 737-300. Ini salah satu contohnya. Nah, usut punya usut, ketika Airbus mulai beroperasi dengan teknologi terbarunya, Airbus menggunakan fly-by-wire dengan sistem yang computerized, sehingga orang mulai interest dengan adanya pesawat Airbus A320. Tapi jenis pesawat Airbus dan Boeing itu selalu head-to-head kompetitor. Dia mempersiapkan produk untuk bersaing di kelasnya masing-masing. Seperti di pesawat jenis Boeing 777, dibuatlah jenis pesawat Airbus A330. Lalu untuk narrow body-nya, untuk bersaing di segmen 737, dibuatlah pesawat Airbus A320. Nah, seiring perkembangan zaman, ini setiap variannya ini selalu harus bersaing. Karena apabila manufaktur itu kalah saing, maka penjualan dari kompetitor akan lebih besar. Nah, itulah bagaimana persaingan di pesawat itu sangat kompetitif sekali. Nah, seiring dengan pertumbuhan zaman, bagaimana pesawat ini semakin lama semakin dibutuhkan. Pertumbuhan penumpang dari tahun ke tahun selalu meningkat. Maka dari itu dibutuhkan frekuensi penerbangan yang lebih banyak. Otomatis bagaimana perusahaan berkompetisi untuk menciptakan pesawat yang lebih irit bahan bakar dan bisa terbang lebih jauh. Dan ini merupakan kompetisi yang never ending story guys. Karena salah satu harus bisa jual lebih. Caranya bagaimana? Ya mereka harus berkompetisi dengan sehat. Si Airbus walaupun teknologinya secara komputernya lebih canggih, dia harus menjaga jangan sampai teknologinya terlalu jauh. Misalnya Airbus 320 itu akan melampaui teknologi dari 737 varian tersebut. Karena apabila itu terjadi, Boeing merasa terdesak sehingga dia harus mengeluarkan jenis varian terbaru. Apabila Boeing mengeluarkan varian terbaru, maka bisa jadi Airbus
yang ketinggalan zaman. Jadi mereka saling menjaga kompetisi tersebut. Nah, kita bicara bagaimana pesawat Airbus A320 ini dibuat semakin irit bahan bakar, dan kompetisi tersebut itu dimulai ketika pesawat Airbus A320 mengeluarkan jenis pesawat A320neo. Jadi pesawat jenis Airbus A320 ini memberikan efisiensi hingga 15% lebih irit bahan bakar. Kalau kita bicara 15% lebih irit, otomatis di maskapai penerbangan itu merupakan sesuatu hal yang wow, ekstrim banget guys. Fuel cost is one of the biggest cost in airline industry. Jadi dengan dibuatnya rencana pembuatan jenis Airbus A320neo yang menjanjikan efisiensi yang lebih baik daripada sebelumnya, maka penjualan Airbus A320 meroket. Karena dengan catatan safety-nya yang sangat baik jenis pesawat Airbus ini, ya memang karena computerized-nya juga memang melindungi pesawat tersebut untuk melakukan sesuatu hal yang sifatnya human error. Komputer itu untuk memprevent terjadinya kecelakaan pesawat. Jadi kalau kita bicara inovasi, sudah Airbus ini lebih inovatif, lebih memberikan extra function dan fitur-fitur lebih lah. Lalu tiba-tiba Airbus akan mengeluarkan pengiritan bahan bakar hingga 15%. Sehingga orang sangat tertarik untuk order jenis pesawat Airbus A320neo. Nah, untuk itu pesawat Boeing 737 itu harus mempersiapkan produk yang serupa yang memberikan efisiensi serupa. Nah, untuk itu pesawat jenis Boeing 737 itu harus mengeluarkan keputusan apakah dia harus membuat varian baru Boeing 737 MAX, apakah dia lebih baik membuat satu desain yang lebih baru daripada Airbus ini. Mereka berpikir dan akhirnya mereka mencari cara bagaimana apakah kita bisa menggunakan airframe yang sama. Jadi jenis pesawat Airbus A320 memang kalau kita bisa lihat nih di gambar ini, clearance dari mesinnya, ini yang untuk varian lamanya ya. Kalian bisa lihat berapa tinggi dari mesin ke lantai tersebut. Jadi kalian bisa melihat bahwa memang ada clearance yang cukup besar di sini. Nah, sekarang kalian bandingkan dengan jenis pesawat Boeing 737 yang NG di sini. Kalian bisa lihat ya, ground clearance-nya ini cukup mepet, guys. Jadi ketika mereka ingin berkompetisi untuk membuat pesawat yang lebih irit, itu menggunakan mesin yang lebih efisien. Untuk mendapatkan efisiensi tersebut, diharuskan membuat modifikasi menggunakan mesin yang lebih efisien daripada sebelumnya. Untuk di Airbus, kalian bisa lihat ya bagaimana ground clearance-nya memang cukup tinggi. Memang cukup untuk memasukkan mesin yang lebih tinggi dan lebih besar. Namun di jenis pesawat Boeing 737 tersebut, mereka mengalami masalah. Hingga sewaktu-waktu, Boeing 737 menemukan cara bagaimana bisa memasukkan mesin tersebut di airframe Boeing 737. Sehingga mereka berpikir dengan dinaikkan sedikit dan dimajukan sedikit. Jadi mesin tersebut dipasang lebih tinggi dikit dan dimajukan sedikit. Maka dari itu membuat aerodinamis pesawat tersebut sudah tidak pas lagi dengan peletakan mesin yang berbeda daripada original desainnya. Maka dari itu ketika sudah dipasang dan ketika dilakukan test flight, ditemukan bahwa ketika lagi take off pesawat tersebut memang memiliki tendensi untuk nose up attitude. Jadi kalau kita bicara nose up attitude ini, kita bisa katakan ini cukup berbahaya ketika terjadinya ekstrim pada saat kita take off, guys. Karena resiko dari nose up itu adalah pesawat bisa stall. Dan stall pada ketinggian yang sangat rendah ketika kita baru saja airborne, kita tidak memiliki altitude untuk merecover tersebut. Maka dari itu, Boeing mencari cara bagaimana bisa menanggulangi flow ataupun celah di sistem tersebut. Jadi mereka membuat sebuah sistem namanya MCAS. MCAS itu adalah singkatan dari Maneuvering Characteristic Augmentation System. Sistem apakah itu? Jadi itu tepat untuk menanggulangi dengan kejadiannya pesawat itu nose up yang sangat ekstrim. Jadi ketika dideteksi bahwa pesawat itu mengalami kecuraman yang tidak seharusnya karena sistem flow tersebut, maka pesawat ini secara otomatis akan memberikan input berupa trim nose down secara otomatis. Nah, masalahnya adalah bagaimana ketika manufaktur membuat fitur tersebut. Berdasarkan informasi yang saya terima bahwa memang flight crew sebelumnya tidak mendapatkan informasi mengenai sistem MCAS tersebut.
Alhasil kalian bisa lihat bagaimana dua pesawat jenis Boeing 737 MAX tersebut mengalami kecelakaan yang serupa guys, dalam kurun waktu yang tidak begitu lama. Itu membuat pesawat jenis Boeing 737 MAX itu mendapat grounded. Dan groundednya ini merupakan salah satu grounded yang tercatat sebagai grounded pesawat terlama yang pernah ada. Karena sampai kurang lebih 2 tahun ya guys. Nah untuk itu setelah kurang lebih 2 tahun pesawat Boeing 737 dilarang terbang di seluruh dunia, pada akhirnya FAA mengeluarkan aturan bagaimana persiapan pesawat Boeing 737 MAX ini bisa kembali beroperasi. Permintaan dari FAA itu yang pertama adalah pesawat Boeing 737 MAX ini diharuskan menginstalasi software baru flight control systemnya mereka. Lalu yang kedua adalah bagaimana Boeing 737 MAX harus merubah flight crew prosedurnya. Yang ketiga adalah bagaimana Boeing 737 MAX ini harus menginstalasi MAX Display System software agar dapat comply. Lalu yang keempat adalah harus merubah routing instalasi dari horizontal stabilizer trim systemnya. Lalu yang kelima adalah harus melakukan angle of attack system test. Lalu yang keenam dan terakhir ini adalah harus mempersiapkan kesiapannya untuk terbang perdana Boeing 737 MAX kembali surface. Nah, kalian bisa melihat ya bagaimana ini merupakan requirement dari FAA untuk dipenuhi. Setelah ini semua dipenuhi, maka akan diuji kembali, dikaji kembali apakah semua sistem ini sudah semakin aman atau tidak. Jadi sekarang untuk pesawat jenis Boeing 737 MAX, pilot ini memiliki kontrol lebih banyak daripada sebelumnya. Lalu juga sistemnya tidak mengandalkan hanya satu sensor saja. Sekarang dia menggunakan beberapa sensor, sehingga ketika satu sensor rusak, kemungkinan dia akan lebih aware ketika ada sistem malfunction seperti itu. Dan setelah itu semua terjadi, persiapan penerbangan perdana pun dilakukan. Dan kalian bisa lihat bagaimana pesawat jenis Boeing 737 MAX ini dioperasikan perdana oleh American Airlines pada bulan Desember 2020. Jadi yang dapat saya sampaikan buat kalian semua adalah bagaimana kita jangan pernah lost trust, kehilangan kepercayaan dengan moda transportasi angkatan udara. Karena bisa saya sampaikan adalah keamanan penerbangan udara ini bisa sampai seaman ini adalah membutuhkan proses yang jauh guys. Memang kalau kita bisa lihat bagaimana jenis pesawat Airbus A320 ini bisa menjadi salah satu pesawat yang sangat aman luar biasa. Tapi kalian bisa lihat footage ini di mana pesawat Airbus A320 juga mengalami crash yang mengenaskan juga nih pada saat penerbangan perdananya. Jadi sebuah kecelakaan pesawat itu tidak dapat dijadikan suatu statement bahwa pesawat itu sudah tidak aman lagi dan tidak bisa digunakan kan untuk seumur hidup karena tidak aman. Karena aviation ini selalu evolving guys, ini selalu berevolusi. Dari semenjak Wright Brothers naik berevolusi sampai dari jenis mesin piston sampai mesin turbin, semua ini adalah evolusi dan aturan tersebut dibuat semakin lama semakin rumit. Bukan berarti makin repot untuk terbang, akan tetapi itu merupakan salah satu requirement untuk membuat aviation itu lebih baik daripada sebelumnya. Jadi itulah yang ingin saya sampaikan buat kalian semua. Oh ya, buat kalian semua yang ingin memiliki jaket hoodie seperti ini, kalian bisa lihat yang ada barnya. Ini tuh cocok banget buat off duty guys. Kalau kalian pengen naik motor, jalan-jalan, ini nggak terlalu formal gitu lah. Jadi kalian bisa dapatkan baju ini ataupun kaos yang sering kali saya gunakan di Instagram ataupun Tokopedia-nya. Aviation Fashion only with Captain Wear. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa dan salam rotate. Bye!